Ya, kembali di channel Tekan, teman-teman, kita bahas mobil yang jumlahnya banyak banget nih di Indonesia nih. Tiap bulan ribuan orang beli mobil ini, gelombangnya nggak habis-habis dari pertama kali di launching 2016. Nah, kira-kira mobil ini kelebihan, kekurangan, dan problemnya apa aja nih kalau sudah dipakai dalam jangka waktu yang cukup tinggi. Nah, kebetulan di samping saya ada salah satu unit Calya tahun awal, ini milik Om Rizal. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan serta problemnya. Selamat siang Om Rizal. Iya, Om, aduh ketemu lagi. Ketemu lagi. Ini Om Rizal nih dari komunitas Toyota Calya Indonesia. Nah, kita bahas mobil yang banyak banget nih di Indonesia. Iya, nih. betul Om. Tapi secara personal dulu, kira-kira waktu itu pertimbangannya apa Om? Ambil Toyota Calya. Ini tahun berapa nih? 2016 pertama Om. 2016. Jadi mungkin tadi mau cari brand lain ya. Cuman hari itu dapat info gitu kan, Toyota tuh akan keluarin LCGC dengan 3 baris. Standar Indonesia kan pengennya tuh yang 3 baris gitu kan. Ya walaupun keluarga kecil ya lebih enak lah gitu kan daripada yang 2 baris. Nah, jadi hari itu kita tunggu, ternyata bener. Gitu. Nah, itu pun inden Om. Inden 7 bulan. 7 bulan? Pertama kali mungkin di IMS atau Gias tahun 2016 udah di sounding. Nah, di situ kita bikin SPK. Tapi rata-rata di teman-teman komunitas juga agak yang produknya awal ini pasti inden Om, 6-7 bulan gitu. Lumayan ya. Iya. Cuman soundingnya udah cepet tuh. Toyota emang bisa aja. Iya. Tapi kan ngomong-ngomong waktu itu udah ada Datsun. Yeah. Nah, ya mungkin pertimbangannya after sales Om ya. Kalau Toyota ya orang Indonesia mungkin kalau kayak brand Toyota, Honda yang mainstream gitu kan, ya pasti orang lebih suka sama produk itu gitu ya. Walaupun tapi kalau dari dimensi masih legaan kali ya Om daripada Datsun Go Panca yang plus itu. Jadi secara brand lebih dipercaya, termasuk spesifikasi mobilnya juga. Betul. Ini ngomong-ngomong, ini varian apa nih Om? Ini manual G Om. Manual. Wih, ada pejuang manual ya di Jakarta. Mantap. Karena emang dari dulu sukanya manual gitu. Okay. Sebenarnya sih orientasinya ini buat keluar kota Om. Ya kalau kita mungkin kalau keluar kota lebih suka yang manual kan karena akselerasinya lebih enak dari matic gitu kan Om. Makanya kan ini kita pakai kadang-kadang udah sampai ke Cirebon, udah Semarang, udah sampai Bali. Memang kalau di Jakarta PR sih, agak capek dikit tapi nggak masalah lah. Kalau emang kita pejuang manual kayak seneng-seneng aja. Gitu. Ini jarak tempuh udah berapa nih? Ini udah 170 ribuan. Iya. Wah, berarti kita ketemu contoh yang bagus nih. Iya. Apa yang terjadi di 170.000 kilometer? Kalau yang terjadi nggak ada masalah sebenarnya Om. Nggak ada masalah? Yang penting kita maintain perawatan standar ya. Ganti filter udara gitu kan, ganti busi mungkin berapa tahun. Terus kita perawatan ganti oli gitu kan. Nah, kalau ada penyakit-penyakit yang mendadak atau yang absurd kayaknya nggak pernah kita temuin sih Om. Yang tahu-tahu lagi jalan kenapa nih kok begini-gini gitu. Itu alhamdulillah nggak pernah gitu. Dan nggak hanya saya pribadi, tapi teman-teman komunitas kan kita juga suka ngebahas gitu kan. Ya mereka sebenarnya penyakitnya hanya perawatan aja Om. Yang wajar-wajar ya. Yang emang udah waktu untuk ganti ya ganti. Namanya spare part kan ada masa usianya kan Om. Tapi kalau yang tiba-tiba misalnya turun mesin mendadak atau tiba-tiba apa gitu, mesinnya gimana, alhamdulillah sih nggak pernah kita temuin gitu. Iya. Nah, sebelum kita ngomong problemnya lebih lanjut nih, kira-kira enaknya apa nih punya Calya? Orang sampai segitu banyak. Iya, betul. Yang beli, catatan terakhir 3.500 orang beli Calya di Agustus tahun lalu. Tahun ini. Tahun ini Om ya. Itu tiap bulan 3.000. Wah. Kemarin juga lihat di media-media sih termasuk masih 5 besar nih Om kalau penjualan. Iya. Gitu. Padahal ini harganya boleh dibilang sekarang udah harga mewah nih. Iya. Udah nggak bisa dibilang murah LCGC lagi Om ya. Dulu berapa ya paling awal-awal? Dulu itu? saya angkat dulu 100 yang G manual ini 140 sekian lah. 140 sekian ya kan. Temannya Sigra lebih murah lagi. Betul. Sekarang dia udah 180. Betul. Ini kalau kena diskon. Iya, kalau dia yang G-Matic itu udah ya, biasa lah, hampir 200 ya. Karena banyak yang suka, pasti harga ini terus ya. Terus ya. Ya, yang enak pertama ya satu pasti konsumsi bahan bakar loh. Gitu kan. Itu pertimbangan utama ya. Karena dia kan cuma 1200 cc. Tapi kelebihan dia 1200 cc
tetap 4 silinder gitu kan. Anti geter-geter. Biasa kan kalau Kayaknya sensitif banget, iya gitu. Satu konsumsi bahan bakar. Terus dimensinya lumayan lah, 3 baris walaupun di belakang kalau untuk orang dewasa agak kurang nyaman karena dia punya tingginya agak gitu kan, agak mentok lah gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Masih bisa lah gitu kan. Bagasinya ya, walaupun di jok terakhir itu masih bisa buat taruh barang. Masih ada space buat masih ada taruh space. galon air mineral ya. Iya. Terus fitur-fiturnya agak lumayan, walaupun LCGC, dia kan udah electric power steering gitu. Jadi udah apa namanya, remnya juga kalau yang tipe G ini udah ABS gitu. Jadi gimana kalau kita pilah-pilah dari harga kayak nggak masuk akal sih Om. Harga segini kok fiturnya gitu ya kan, udah apa ya, udah dapat ABS gitu kan. Udah tuh AC-nya memang double blower tapi yang belakang itu kan fan gitu Om. Fan aja ya. Penerus aja sebenarnya. Iya, sebetulnya. Ya mungkin kenapa dibikin gitu dulu, kita pernah kalau dari komunitas pernah diskus juga sama ATPM, dia bilang ya karena satu mesinnya Om ya. Karena kalau 12 dibikin apa double blower gitu, mungkin kalau untuk apa jalan jauh atau tanjakan atau ini mungkin agak berkurang berat. Nah makanya dia bikin air sirkulator namanya, hanya penerus gitu. Gitu. Jadi kalau secara fitur agak nggak masuk akal dengan harganya. Nggak gitu. masuk Om. Kan Om nggak tahu juga yang dikurangin apa. Iya. Pokoknya masuk deh harga segitu. Nah, yang penting tapi kalau dari segi keamanan, yang penting kan keamanannya Om. Keamanannya itu dengan harga sini alhamdulillah sih, maksudnya mumpuni. Dia udah ada ABS-nya gitu kan. Ada airbag di depan, ada 2, terus apa namanya? Ya itu tadi udah ABS gitu kan. Jadi apa namanya? Ya apa istilahnya, kita beli paket kayak inilah, kayak restoran cepat saji, beli paket segini puas gitu loh. Gitu ya? Dapat minum, dapat ini, dapat hal gitu. Oke. Apalagi nih kira-kira kelebihan dari Calya ini? Waduh, kelebihannya banyak Om. Salah satunya itu masalah tenaga. Terutama apalagi kalau manual gitu Om ya. Ya kalau saya kan udah kita bawa ini sampai tanjakan-tanjakan gitu kan. Nah itu istilahnya dia masih bisa diajak deh gitu. Masih bisa diajak. Masih bisa diajak. Jadi 1.200 nggak lemot-lemot banget. Nggak lemot-lemot banget walaupun 1.200. Nah yang kedua, ground clearance-nya juga nggak terlalu rendah. Jadi istilahnya kita nggak gasrot-gasrot lah kalau di jalanan atau apa turunan seperti apa gitu ya. Ya terus satu lagi ya durabilitas ini. Karena kan Toyota ini Om dari dulu kita tahu Om ya, durabilitas itu Toyota dari dulu emang bikin mesin itu bandel-bandel gitu kan. Salah satunya mungkin diterapin di sini gitu. Ini ya udah selama pengalaman saya pakai ini selama hampir 7 tahun ini, kalau masalah yang aneh-aneh nggak ada Om, masalah di mesin gitu kan. Maksudnya yang tiba-tiba rusak apalah misalnya. Kalau hanya perawatan aja kita, yang penting perawatan rutin. Nah, dia bisa ikut sama kita. Maksudnya nggak aneh-aneh gitu. Ya, jadi rusak di tempat-tempat yang sudah semestinya, di waktu-waktu yang sudah semestinya. Itu gitu. Karena satu faktor pemakaian ya. Pemakaian Om ya. Nah, kalau masalah itunya. Ya terus kalau masalah apa namanya? Spare part. Kalau spare partnya dia nggak terlalu ini juga Om. Maksudnya nggak terlalu mahal juga gitu. Apalagi kan kalau dia kan kembar sama Sigra Om ya. Kadang-kadang kita pakai spare part Daihatsu masih bisa masuk ke komponennya. Dia juga kan. Dia juga masalahnya gitu. Satu lagi Om. Jadi ternyata ini karena desain mobil keluarga Om, dia kan 3 baris. Nah, itu dia baris kedua itu dan baris yang pertama itu dia bisa dimaju mundur gitu Om. Jadi maksudnya gini, untuk baris yang ketiga itu walaupun orang dewasa, kalau yang di tengah itu berempati, dia bisa maju dikit, dia punya dengkul nggak mentok Om. Gitu. Terus udah ada Isofix juga kalau buat bayi. Oh gitu. Gitu. Jadi buat apa namanya, car seat gitu kan, yang buat bayi. Teman saya itu kan dia menggunakan ini kebenaran dia nge-Grab Om, atau gokar gitu ya. Dia pernah bawa 7 penumpang dewasa, pegawai salah satu bank mau makan siang. Nah sampai belakang-belakang itu termasuk orang dewasa Om. Dipakai tuh. Nah setelah itu
penumpang yang belakang pun nggak komplain gitu. Maksudnya nggak, wah sempit banget sih ini, nggak bisa ini, nggak ini. Ternyata mereka malah ketawa-ketawa, senang-senang. Nah, berarti asal kita bisa atur sesuai dengan apa namanya space-nya itu depan berapa, di tengah berapa, yang belakang itu sebenarnya masih bisa nyaman untuk orang dewasa. Nggak begitu menderita lah ya? Nggak begitu menderita lah. Kecuali jalan mungkin yang terlalu jauh ya. Iya. Gitu Om. Lanjut Om, tadi itu kan kelebihan-kelebihannya. Betul. Nah, kekurangannya nih kalau menurut Om Rizal nih apa? Nah, kalau kekurangannya memang pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan Om ya. Nah, satu kalau dari dalam kabin sendiri itu yang paling utama sebenarnya itu air sirkulator. Kenapa tuh? Karena itu dia sifatnya kan bukan double blower, jadi dia seperti kipas angin kan Om. Nah, jadi semakin kita gedein itu suara dia semakin kenceng. Suaranya? Jadi ya kayak perputarannya mungkin ya, perputaran dari baling-baling itu yang menciptakan polusi udara jadinya. Suara? Polusi suara gitu, jadi ser gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk kedap sih lumayan sih Om. Kedap lumayan. Karena kedapnya lumayan, jadi ini semakin kedengeran gitu. Iya. Ini buat yang depan dong ini? Betul. Buat yang depan, yang belakang pun ya kedengeran juga gitu. Tapi masih dingin kan ya? Kalau dingin sih nggak masalah, ya itu relatif sih Om, relatif nggak masalah. Enggak, kalau misalnya cuma angin doang kan gitu, mungkin dari pabriknya ngasih... Oh, kalau dari sebenarnya pernah kita tanya juga sama teman-teman gitu kan, gimana cara kerjanya gitu Om ya. Sebenarnya itu ternyata di dashboard itu, di tengah itu kan dia kasih itu gede tuh Om. Dia kasih kayak apa sih? Saluran? Salurannya gede, karena saluran itu nanti yang diisep dari sini gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau masalah dinginnya nggak masalah. Karena dia sebenarnya menyambungkan gitu. Iya, karena dia tinggal terusin. Nah, cuman karena sifatnya dia seperti kipas angin, jadi ya itu polusi suaranya itu tuh kadang-kadang, gitu kan. Apa namanya, agak berisik, ya? Sedikit mengganggu gitu. Ya kan, yang penting kan nggak cuma angin doang, ada pendinginnya juga. Kalau nggak kan nanti kan minta kayu putih dong. Gitu. Kerokin Om ya. Tapi kalau sepengalaman kita Om di Kalia ini kan, kalau Kalia kan sebenarnya ini kan generasi pertama Om. Setelah itu kan dia pernah ada, bukan facelift ya, jadi dia pernah keluarin juga 2019 kita diundang dari komunitas. Apa sih perbedaannya? Nah, ternyata di 2019 itu mungkin karena suara-suara kita didengar, jadi sekarang kipasnya ini ada kayak saringan gitu, agak ditutup. Jadi polusi suaranya agak berkurang. Ya, kita sih terima kasih ya. Maksudnya suara-suara kita didengar gitu kan. Terus ya kalau masalah jok ya mungkin karena harga juga Om ya. Ya nggak mungkin joknya bisa kayak Innova atau ya. Sebenarnya kalau kita di komunitas sih, kalau masalah jok itu biasanya kita bikin ini Om, custom, modif gitu kan. Kalau ada yang mau modif ya kayak disarungin lagi, terus ditambahin apa namanya bantalan, itu bisa. Gitu kalau dari kabin. Nggak bisa expect lebih juga ya? Iya, kalau standar pabriknya Om ya, kalau standar pabriknya benar. Nah, tapi kalau dari luar itu masalahnya paling di suspensi belakang. Suspensi belakang. Wah, ini kayak yang awal-awal dulu ya rame ya? Suspensi ambles itu. Kebenaran kalau di 2016 ini memang masih ada seperti itu gitu Om ya. Nah, tapi kalau 2019 sama 2021 tuh yang pernah 2 kali dia keluar, itu kayaknya udah direvisi Om. Jadi nggak terlalu kayak cerita lama lah gitu. Jadi itu apa, mungkin ya dengar dari suara-suara kita juga kan dari komunitas gitu. Saking kita sayangnya sama ini kendaraan gitu. Jadi mungkin produsennya ngedenger gitu kan. Oh, jadi yang menurut dia kurang-kurang ya diperbaikin gitu. Iya. Oke Om, lanjut Om. Betul. Tadi udah kelebihan, kekurangan. Problem sekarang. Problem selama pemakaian saya kurang lebih 7 tahun ini Om ya. 170 nih. 170 ribuan. Problemnya sebenarnya sih cuman pergantian berkala aja sih Om. Berarti nggak ada problem dong? Ya maksudnya menjaga lah mungkin gitu. Tapi kalau yang tadi saya bilang, kalau yang absurd sih alhamdulillah belum ditemuin gitu ya. Nah, palingan kayak kopling set, karena ini manual kan Om. Kopling set itu kita pernah ganti di 140.000 kilo. Itu jalan kalau nggak salah udah jalan 5 tahun lebih tuh Om. Oh ya? Itu pun kalau kita pakai yang Junion, hari itu saya pakai yang Junion itu
plus sama ongkos-ongkos macam-macam itu sekitar 2,6 Om. Masih worth it lah. Gitu. Maksudnya spare part harga-harganya Om ya. Gitu kan. Terus juga kalau pernah kita ganti juga kayak kanvas rem gitu kan Om. Itu juga spare partnya masih worth it lah. Berapaan tuh kira-kira? Kalau yang belakang itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 500-an. 500-an. Sepasang loh. Sepasang. Kalau yang depan mungkin agak mahal dikit, sekitar 600-700 gitu kan. Terus kalau suspensinya juga nggak rewel juga sih, maksudnya harganya juga nggak rewel juga gitu. Kita bisa pakai banyak kan, selain dari bawaan pabrikan kan masih banyak tuh Om, kayak Monroe, kayak Kayaba, kayak itu sebenarnya sih prefer masuk ke dia nggak masalah gitu. Gitu ya. Itu pun harganya juga nggak tinggi-tinggi banget sih Om. Ya harganya masih sekitar relevansi 500-600 gitu. Apalagi kalau di Shop and Drive ada promo ya. Nah, biasanya tuh banyak yang ngincer tuh. Kadang-kadang ya nggak hanya ngincer, kalau di Shop and Drive tuh nggak hanya ngincer sok juga Om. Kadang-kadang kita ngincer perawatan. Soalnya kadang-kadang beli 3 oli dapat 1 gitu kan. Karena kita ganti 3,5 kalau ini kan Om. Lumayan gitu. Gitu. 3,5 oli. Nah, tadi suspensi. Ada lagi nggak di mesin? Kalau mesin paling penggantiannya kayak filter udara gitu. Itu juga harganya cuma 100 sekian lah. Itu pun mungkin sekitar 20.000 kilometer hampir setahun baru kita ganti. Terus busi, kalau beneran ini businya juga udah yang iridium gitu kan. Dari pabrikannya gitu. Jadi kita kalau busi ini saya ganti kemarin di 140 ribuan, udah jalan hampir 5 tahun. Baru ganti tuh. Ya prefer kalau dari harga kita ganti dengan harga-harga segitu, tapi kan untuk pemakaian panjang lagi Om, 3-4 tahun ke depan lagi gitu. 170 lagi. Iya. Sebenarnya sih kalau saya sih kilometer, ya mungkin untuk teman-teman juga, kalau pengalaman saya gitu Om, kalau kilometer itu sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu menjamin juga. Belum tentu kita beli mobil yang kilometernya rendah, nggak taunya dia lebih banyak problemnya gitu kan. Belum tentu kayak mobil saya 170.000, ya alhamdulillah istilahnya nggak nguras kocek juga gitu Om. Asal kita 1 bulan udah ketahuan, bulan ini kita ganti oli, bulan ini. Jadi kita udah maintain segitu, asal kita rajin gitu kan Om. Nggak ada yang aneh-aneh sih Om gitu. Iya. Nanti kalau ada teman-teman yang belum punya, mau beli secondnya nih. Wah, itu boleh tuh Om. Rekomendasi atau tipsnya apa? Kalau bagi saya sih kalau untuk kendaraan ini, kalau selain dari kilometer, orang biasanya dilihat dari kilometer gitu kan Om. Karena di Jakarta itu kayaknya tuh krusial banget, kilometer tuh kayaknya harus di bawah 100.000. Padahal kita tahu Avanza, itu kan mobil-mobil yang operasionalnya tinggi ya. Betul. Nah itu justru kalau di Jakarta banyak banget mobil-mobil kayak gini kilometer rendah. Nah kita sebagai pemerhati mobil bekas nih agak curiga juga. Betul, ya mungkin dimainin kali Om ya, atau di utak-atik lah gitu. Ya yang pasti sih Om, kalau menurut saya sih mungkin kalau kita mau nyari udah suka sama mobilnya, tapi kalau kita lihat kilometernya agak tinggi, ya baiknya kita bawa mekanik gitu, ya kan. Jadi mekanik itu mungkin bisa tahu ya, paling nanti setelah dicek sama dia, ya paling ini kena ball joint-nya atau ininya. Jadi kita bisa tahu kan gitu. Nah, jadi dari situ kan bisa pertimbangan harga sih Om. Estimasinya. Iya, tapi kalau yang aneh-aneh sih, maksudnya walaupun second, kalau menurut saya sih nggak ada yang aneh-aneh sih Om kalau dari mesin. Kalau dari problem ya, paling tadi bawa mekanik atau inspektor buat ngecek nih bekas banjir atau tabrak. Ya, paling itu doang. Gitu. Kalau saya pribadi sih, kayak sekarang spion tuh kenapa begitu? Kenapa Om? Di belakang kenapa itu? Ya karena gini Om, di Jakarta kita kan namanya jalan terus sama ya. Tapi kan bagi saya sih yang penting kalau kita punya kendaraan, walaupun istilahnya ya kita udah beli nih harga dengan yang harga istilahnya paket hemat gitu Om ya, harganya lumayan lah, nggak terlalu mahal. Ya kita lebih bagus kumpulin dikit, sisihin duit untuk masukin asuransi Om. Kalau saya pemikirannya gitu. Jadi percuma kita naik BMW yang keren-keren Mercy tapi nggak punya asuransi. Giliran kesenggol dikit marah-marah banget. Kalau kita punya asuransi kayak saya ini kesenggol gitu, ya udah apa nggak apa-apa. Saya kalau ada punya duit sekitar 300.000 saya ganti baru kan, ke asuransi bisa bayar OR-nya aja. Jadi mendingan kita punya mobil istilahnya ya nggak terlalu gimana, sesuai dengan keinginan kita. Ya cuman
kalau saya asuransiin yang paling utama gitu Punya kan. pelindungnya ya. Oke, ini gitu. jangan lupa nih buat teman-teman yang mau ambil mobil. Iya, tas cari juga. asuransi, bener. Apalagi zaman sekarang asuransi udah macam-macam Om. Gitu ya. Udah macam-macam dan terus juga udah kompetitif harganya. Yang untuk all risk gitu Om ya. Iya, iya. Gitu. Om Rizal, terima kasih banyak nih informasinya nih. Sama-sama Om. Tapi sebelum kita closing, kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya seputar Kalia Waduh, atau boleh banget, tentang boleh komunitasnya juga, nih kira-kira ada kontak yang bisa dihubungin nggak? Ada nanti di deskripsi mungkin ada nanti Om. Ada ya? Ada nomor telepon, ada nomor IG kita juga. IG-nya juga ada? Gitu. Oke. Kita lebih senang kalau ada teman-teman di luar komunitas yang bertanya ke kita gitu kan. Karena ya mungkin mereka pengalaman baru buat mereka, tapi kalau dari kita, karena kita udah punya list nih. Karena udah bertahun-tahun, apa aja masalah-masalah, istilahnya kalau mereka pengguna baru mau tanya-tanya ke kita lebih senang. Punya gitu. database ya? Iya, gitu. Syukur-syukur bisa bergabung gitu, Gitu kan. ya. Gitu Om. Oke, Om Rizal, terima Ya, kasih. sekali sama-sama lagi. Om. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan. Kalau yang punya pengalaman silahkan share di komen. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di liputan selanjutnya.